Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi mahasiswa UT di seluruh Indonesia. Mari kita lanjutkan pembahasan mata kuliah kita, tata guna dan pengembangan lahan terkait problematika dalam pengembangan lahan. Ini merupakan modul ke-8 dan rangkaian dari modul-modul sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor masalah dan pengembangan lahan, identifikasi konflik pengembangan lahan, multi aktor, pendekatan mitigasi konflik, studi kasus, dan analisis problematika konflik lahan. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana analisa ya terkait dengan problematika konflik lahan tersebut. Oke, seiring dengan pertumbuhan populasi ya kita tahu bahwa masyarakat akan terus dalam hari ini perlu lahan, perlu untuk perumahan, permukiman ya. Beberapa penyebab utama itu kalau diidentifikasi dalam literatur Mollett-Born ya, itu misalnya adanya batas kota ya yang diperluas, kemudian pusat kota diperbarui, pengembangan jaringan infrastruktur yang fokus pada transportasi, kemudian adanya kemunculan dan hilang ya kadang pusat kegiatan tertentu itu. Kemudian kalau dari Killingsworth itu ada orbitasi dalam hal ini, ada jaringan jalan, aksesibilitas pusat kota, dan konsentrasi aktivitas. Itu beberapa konsep yang bisa dilihat, nanti kalian coba pelajari sendiri gitu ya. Nah, kalau dilihat dari definisinya, jenis-jenis konflik lahan itu, misalnya sengketa pertanahan dan konflik lahan, ini juga persoalan ya. Jadi, ini merupakan masalah tertua sebenarnya, masalah yang sudah tua, sudah lama, di mana orang memang kecenderungannya akan karena ada hak milik tadi, tanah atau lahan itu seringkali ya muncul konflik. Bahkan kalau kalian ketahui ada mafia tanah gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya dari jenis konflik itu ada halnya terkait dengan tujuan, kemudian konflik peranan, konflik nilai gitu ya, dan konflik kebijakan. Konflik karena tujuan misalnya terjadi ketika ada tujuan yang berbeda, bahkan kontradiktif. Misalnya apa? Ada tujuan untuk pembangunan, misalnya untuk perumahan pemukiman, di satu sisi lain misalnya untuk lahan pertanian gitu ya. Kemudian konflik peranan terjadi karena orang melakukan lebih dari satu tugas dan setiap tugas tidak selalu memiliki nilai yang sama gitu ya. Ini juga merupakan konflik peranan. Kemudian yang selanjutnya konflik nilai ya, karena nilai dipegang oleh setiap anggota organisasi tidak sama sehingga konflik dapat terjadi antar individu. Kemudian yang juga agak lebih parah kalau sudah konflik kebijakan. Ini kalau misalnya seseorang atau kelompok tidak setuju dengan perbedaan kebijakan yang dibuat oleh satu pihak dan kebijakan lainnya. Ini yang akan panjang ya kalau kita bicara konflik karena kebijakan. Nah, kalau kita identifikasi siapa sebenarnya aktor yang terlibat gitu ya. Ini bisa masyarakat, bisa pemerintah, bisa LSM ya, ini juga seringkali ada, dan akademisi gitu ya. Kalau akademisi biasanya bebas nilai harusnya gitu ya. Dan masing-masing aktor ini punya peran dalam memperjuangkan penyelesaian konflik lahan tersebut. Nah, kalau ada lihat di sini ada alur sebenarnya pengambilan keputusan dalam menawarkan cara penyelesaian konflik ya. Jadi bisa kalian lihat dari awal ya sampai yang terakhir itu dari awal menghindar misalnya sampai nanti ada beberapa penyelesaian yang bisa dilakukan. Kemudian kita lanjut untuk memahami sebenarnya kita bisa lihat dari studi kasus ya. Jadi satu kasus kemudian bagaimana sih analisanya dalam problematika konflik lahan ini. Jadi kalau kita lihat ini contoh di Subang ya, PTPN 8 Subang gitu ya, di mana pada perjalanan penyelesaian konflik ini dilakukan dalam 3 tahapan. Jadi misalnya mediasi ini dilakukan karena apa? Antara dua kelompok itu sudah tidak memungkinkan ya bekerjasama secara langsung sehingga perlu mediasi oleh pihak lain. Kemudian adjudikasi ya, registrasi sengketa dan sebagainya, guna rekonsiliasi pasca kesepakatan gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Jadi di sini ada kita harus melihat secara keseluruhan bahwa konflik itu memang akan terjadi. Nah, bagaimana cara pemecahannya itu harus secara lebih komprehensif gitu ya.
Nah, ini beberapa perbandingan ya, cara penyelesaian konflik, bisa kalian lihat. Nanti detailnya kalian pelajari dalam modul, dari misalnya prosesnya yang mengatur, negosiasi, mediasinya bagaimana, arbitrasi, dan peradilan. Demikian adik-adik secara umum, nanti kalian bisa pelajari lebih detail dalam modul. Ini sudah hampir menjelang terakhir ya, di modul 8, tinggal satu modul lagi. Kalian harus membaca keseluruhan sehingga bisa memahami detail-detailnya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.